wabarakatuh. Di sini kami akan memaparkan materi mengenai teori kinetik gas, gas ideal, dan hukum Boyle-Gay-Lussac. Selanjutnya ada tujuan pembelajaran. Nah, setelah mempelajari teori kinetik gas ini, diharapkan kalian dapat menjelaskan pengertian teori kinetik gas secara ringkas dan tepat, dapat mendeskripsikan persamaan umum gas ideal pada persoalan fisika sehari-hari dengan baik dan benar, dan yang ketiga, mampu memformulasikan hukum Boyle-Gay-Lussac secara gas ideal dengan benar. Nah, setelah kita tahu tujuan pembelajaran dari materi ini, selanjutnya apa sih yang dimaksud dengan teori kinetik gas? Nah, teori kinetik gas ini merupakan konsep yang mempelajari sifat-sifat gas berdasarkan kelakuan partikel atau molekul penyusun gas yang bergerak secara acak. Nah, sifat makroskopis gas dapat diamati dan dapat diukur, contohnya seperti temperatur, tekanan, dan volume. Kemudian, yang tidak dapat diamati dan diukur, contohnya ialah kelajuan, massa tiap-tiap partikel penyusun inti, momentum, serta energi yang dikaitkan dengan tingkah laku partikel gas. Nah, di samping terdapat gambar dari kelakuan partikel atau molekul penyusun gas yang bergerak secara acak. Kemudian selanjutnya yaitu gas ideal. Nah, apa sih itu gas ideal? Nah, gas ideal ini merupakan sekumpulan partikel gas yang tidak saling berinteraksi satu dengan yang lainnya. Nah, yang artinya jarak antar partikel gas ideal ini sangat berjauhan dan bergerak secara acak. Kemudian, gas ideal sendiri terdiri dari partikel-partikel yang disebut dengan molekul-molekul dalam jumlah besar dan dapat berupa atom maupun kelompok atom. Selanjutnya, ukuran partikel gas dapat diabaikan terhadap ukuran wadah, dan setiap partikel gas selalu bergerak dengan arah sembarang atau acak, yang artinya semua molekul bergerak ke segala arah dengan berbagai kelajuan. Nah, untuk selanjutnya yakni mengenai persamaan umum dari gas ideal. Nah, persamaan umum dari gas ideal adalah PV sama dengan nRT, yang mana P adalah tekanan gas dengan satuan Pascal, P adalah volume dengan satuan meter kubik, N adalah jumlah mol, R adalah konstanta gas dengan besar 8,314 dikali 10 pangkat 3 Joule per kilomol Kelvin. Kemudian T adalah suhu dengan satuan Kelvin. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas mengenai contoh soal dan juga pembahasannya. Nah, contoh soal yang pertama, gas dalam ruangan tertutup yang bervolume 20.000 liter dan suhu sebesar 27 derajat Celcius memiliki tekanan sebesar 10 atm. Tentukan jumlah mol gas yang berada dalam ruangan tersebut. Nah, dari soal tersebut diketahui besar volumenya yaitu 20.000 liter, kemudian suhunya sebesar 27 derajat Celcius, kita ubah ke Kelvin menjadi 300 Kelvin. Kemudian P-nya sebesar 10 atm. Nah, dari besaran yang telah diketahui ini, kita substitusikan ke dalam persamaan PV sama dengan nRT, sehingga banyaknya mol gas dalam ruangan tertutup tersebut sebesar 8.130,081 mol.
Untuk contoh soal yang kedua, volume 2 mol gas pada suhu dan tekanan standar STP adalah diketahui dari soal tersebut jumlah mol gasnya yaitu sebesar 2 mol, kemudian untuk suhu standar yaitu 0 derajat Celcius. Kita ubah terlebih dahulu ke Kelvin menjadi 273 Kelvin. Kemudian untuk tekanan standar itu sebesar 1 atm atau 1,013 kali 10^85 Pascal. Kemudian untuk konstanta atau tetapan gas ideal sebesar 8,315 Joule per mol Kelvin. Yang ditanyakan itu volumenya, maka substitusikan besaran tersebut ke dalam keseimbangan CP NRT sehingga diperoleh volume 2 mol gas pada suhu dan tekanan standar STP itu sebesar 44,8 liter. Selanjutnya ada hukum Boyle-Gay-Lussac. Apa ya itu hukum Boyle-Gay-Lussac? Nah, Gay-Lussac merupakan gabungan dari 3 hukum yang menjelaskan tentang perilaku variabel gas, yaitu hukum Boyle, hukum Charles, dan hukum Gay-Lussac. Hukum Boyle menyatakan bahwa temperatur tetap, volume yang ditempati suatu gas akan berbanding terbalik dengan tekanan gas tersebut. Jadi, apa hukum Boyle? Tekanan gas akan berbanding terbalik dengan volume gas jika ada di dalam konteks dan terjadi pada suhu tetap. Nah, jadi dapat dituliskan rumus T1 V1 sama dengan T2 V2 dengan T1 merupakan tekanan pada gas keadaan 1, V1 volume gas pada keadaan 1, T2 tekanan gas pada keadaan 2, V2 merupakan volume gas pada keadaan 2. Nah, pada suhu konstan ini, jika tekanan atau volume gas berubah, maka variabel yang lain juga akan berubah. Apa saja peranan hidup penerapan hukum Boyle pada kehidupan sehari-hari? Banyak sekali penerapan hukum Boyle pada kehidupan sehari-hari ini. Yang pertama itu ada alat suntik. Nah, ketika jarum suntik didorong, maka tekanan yang ada di dalam ruang akan meningkat dan volume gas akan berkurang. Ketika titik mendidih berasal dari tekanan, maka dapat menggunakan hukum Boyle serta jarum suntik akan dapat mendidihkan air pada suhu kamar. Nah, selanjutnya ada pop ikan atau kematian makhluk hidup. Kematian makhluk laut dapat menjadi contoh adanya hukum Boyle karena dapat mempengaruhi perubahan tekanan. Ketika ikan mati, maka makhluk laut tersebut akan terangkat ke atas permukaan dari dalam laut, sedangkan volume gas dalam darah ikan akan meningkat. Dan selanjutnya ada peningkatan gelembung. Meniup gelembung di dalam air akan memperluas volumenya karena gelembung tersebut akan naik ke atas permukaan air. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang soal-soal mengenai hukum Boyle-Gay-Lussac. Soal pertama, diketahui jumlah suatu gas ideal memiliki tekanan sejumlah P dan volume sejumlah V. Kemudian, tekanan gas tersebut naik dan berubah menjadi 2 kali tekanan awal. Berapakah volume gas tersebut sekarang? Nah, dapat diketahui dalam rumus tadi bahwa rumus hukum Boyle itu T1 V1 sama dengan T2 V2. Maka T dikali V sama dengan 2 T dikali V2. V sama dengan 2 kali V2. Jadi setengah V sama dengan V2. Jadi volume gas pada keadaan 2 tersebut sekarang menjadi setengah dari volume gas awal. Nah, selanjutnya ada soal kedua. Di dalam sebuah bejana
tertutup, terdapat gas yang mempunyai tekanan 2 atm dan volume 1 liter. Jika tekanan gas menjadi 4 atm, maka volume gas menjadi. Nah, telah diketahui tekanan awal pada bejana tersebut yaitu 2 atm, kita ubah menjadi ke pascal menjadi 2 kali 105 pascal. Ada tekanan akhir yaitu 4 atm, kita ubah menjadi 4 kali 105 pascal, dan volume awal yaitu 1 liter, kita ubah menjadi 1 desimeter sama dengan 1 kali 10 minus 3 meter kubik. Nah, yang ditanyakan itu volume akhir atau V2. T1 V1 sama dengan T2 V2. 2 dikali 105, 1 dikali 10 minus 3 sama dengan 4 dikali 105 kali V2. 1 kali 10 minus 3 sama dengan 2 V2. 1 kali 10 minus 3 sama dengan 2 V2. V2 sama dengan setengah kali 10 minus 3. V2 sama dengan 0,5 kali 10 minus 3 meter kubik, atau kita ubah menjadi 0,5 desimeter. Kita ubah lagi menjadi 0,5 liter. Nah, mungkin cukup sekian materi yang dapat kami paparkan. Semoga bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.